Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kami akan menyampaikan topik yang cukup menarik seputar kata kerja pasif atau fi'il majhul kalau dalam bahasa Arab istilahnya ya. Ingat-ingat, fi'il majhul itu kebalikan dari fi'il maklum. Kalau beberapa video yang sudah kami bahas seputar fi'il masih seputar fi'il maklum atau yang umum kita gunakan dalam percakapan sehari-hari, misalnya fataha, kharaja, dakhala. Begitu pula dengan fi'il mudhari'nya. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang kata kerja pasif. Kata kerja pasif kalau dalam bahasa Indonesia mungkin cukup kita tambahkan dia, misalnya memukul menjadi dipukul, membuka menjadi dibuka, menutup menjadi ditutup. Bagaimana kelanjutan videonya? Mari kita saksikan sampai selesai. Baik teman-teman, seperti yang tadi kami katakan bahwa dalam konsep kata kerja pasif di dalam bahasa Indonesia sedikit berbeda dengan bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ketika kita mengucapkan kata kerja pasif masih terlihat subjeknya. Saya ulangi, kalau kita mengucapkan kata kerja pasif mungkin masih terlihat subjeknya. Tetapi kalau dalam kata kerja bahasa Arab, kata kerja pasif itu harus tidak terdapat subjeknya. Misalnya kalau mungkin ini kita contohkan dulu dalam bahasa ini sebelum kita masuk ke contoh ya. Sebelum kita masuk ke contoh, kita lihat dulu simulasi bagaimana cara kerja kata kerja pasif dalam bahasa Indonesia dengan kata kerja pasif dalam bahasa Arab. Misalnya Muhammad dipukul Ali misalnya, atau Muhammad dipukul Ali. Kalau kita perhatikan dalam bahasa Indonesia sudah menggunakan kata kerja pasif tetapi masih terlihat subjeknya. Tetapi kalau dalam bahasa Arab tidak seperti demikian. Misalnya Muhammad dipukul berarti duriba Muhammadun. Duriba Muhammadun, Muhammad dipukul. Jadi tidak perlu kita tambahkan subjeknya. Duriba Muhammadun misalnya bi Ali, tidak perlu. Muhammad dipukul oleh Ali dan sebagainya. Itu tidak perlu. Sekali lagi, ini konsep yang pertama ya, dalam bahasa Arab ketika kita mengucapkan kata kerja pasif maka tidak perlu kita tambahkan subjek di dalamnya. Kemudian kita masuk ke cara menggunakan kata kerja pasif. Kalau secara normalnya dalam kata kerja aktif dalam bahasa Arab ini susunannya cukup mudah ya. Misalnya membuka, fataha. Fataha. Kalau dalam fi'il mudhari berarti yaftahu. Fataha pasangannya yaftahu. Kalau dalam kata kerja pasifnya maka fataha menjadi futiha. Fataha menjadi futiha. Berarti kaidahnya dhamma awwaluhu wa qusira ma qabla al-akhir. Di dhammah awalnya dan di kasroh sebelum huruf terakhir. Fataha menjadi futiha. Aghlaqo menjadi ughliqo, nasara menjadi nusira. Adapun dalam fi'il mudhari'nya yaftahu menjadi yuftahu, yaftahu menjadi yuftahu, kemudian yaghliqu menjadi yughlaqu, kemudian yansuru menjadi yunsuru. Jadi kaidahnya dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Di dhammah huruf awalnya dan di fathah huruf sebelum akhir. Jadi ingat-ingat ini kaidah dasarnya ya. Untuk fi'il madhi di dhammah awal kemudian di kasroh sebelum akhir. Ini untuk fi'il madhi. Adapun untuk fi'il mudhari dhammah di awal dan di fathah sebelum akhir. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Kemudian ini kita langsung masuk ke contoh ya. Misalnya kita ambil contoh dalam sebuah kalimat, kita gunakan kata fataha yaftahu, bisa kita gunakan fi'il madhi atau fi'il mudhari'nya ya. Kita gunakan aja fi'il madhinya. Fataha, kemudian aghlaqo, kemudian yang terakhir yaitu nasara. Fataha artinya membuka, kemudian aghlaqo artinya menutup, dan nasara artinya menolong. Sebelum masuk ke contoh, kita ingatkan dulu kepada teman-teman bahwa sekali lagi dalam kata kerja, dalam konsep bahasa manapun, kata kerja yang bisa digunakan untuk kata kerja pasif tentu
menggunakan kata kerja yang membutuhkan objek. Kata kerja yang bisa dijadikan kata kerja pasif atau dalam bahasa Arab disebut majhul, maka kata kerja tersebut harus yang bisa membutuhkan objek atau transitif. Seperti tadi kami ucapkan ya, bahwa yang kami contohkan adalah fataha. Fataha artinya membuka. Kata kerja membuka itu notabene juga bisa membutuhkan objek. Begitu pula tadi aghlaqo artinya menutup pun bisa membutuhkan objek, dan terakhir yaitu nasoro pun bisa membutuhkan objek. Kita langsung saja masuk ke contoh. Misalnya pintu-pintu masjid dibuka sebelum sholat subuh. Pintu-pintu masjid dibuka sebelum sholat subuh, berarti futihat abwabul masjidi qabla sholati subhi. Futihat abwabul masjidi qabla sholati subhi. Di sini perlu kita tekankan bagi teman-teman ya, bahwa isim setelah fi'il majhul, saya ulangi, isim atau kata benda setelah fi'il majhul disebut dengan naibul fa'il. Naibul fa'il itu nanti ada pembahasan sendiri ya, tetapi secara garis besar kata benda setelah kata kerja pasif, maka i'rabnya harus marfu. I'rabnya harus marfu, dalam hal ini tanda rafa'nya dengan dhammah ya. Maka kami ucapkan sekali lagi futihat abwabu. Futihat abwabul masjid. Jadi bukan futihat abwaba. Bukan seperti objek pada umumnya. Objek itu kan sebenarnya beri'rab mansub ya, tetapi ketika menjadi naibul fa'il maka i'rabnya menjadi marfu. Berarti futihat abwabul masjidi qabla sholati subhi. Kemudian contoh yang kedua yaitu aghlaqa yughliqu. Aghlaqa yughliqu artinya menutup. Kita gunakan fi'il madinya yaitu aghlaqa, kemudian kita rubah menjadi fi'il majhul yaitu ughliqa. Ughliqa. Kita ambil contoh misalnya gerbang istana ditutup setelah isya. Gerbang istana ditutup setelah isya, berarti ughliqat bawwabatul qasri ba'dal isya'i. Ughliqat bawwabatul qasri ba'dal isya'i. Kemudian contoh yang terakhir yaitu nasara yansuru. Nasara yansuru kita gunakan fi'il madinya yaitu nusira. Nasara menjadi nusira. Misalnya orang-orang muslim ditolong dalam jihad mereka. Orang-orang muslim ditolong dalam jihad mereka, berarti nusira muslimuna fi jihadihim. Nusira muslimuna fi jihadihim. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Silakan diulangi video ini. Semoga bermanfaat. Dumtum fi ri'ayatillah. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.